Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Setiawan dalam mata kuliah Matematika Dasar. Nah, selamat datang adik-adik pada kampus kita tercinta, Institut Agama Islam Negeri Luk Semawe. Semoga kedepannya Anda mendapatkan nilai-nilai yang sangat bagus dan juga Anda sukses setelah tamat dari sini. Amin ya Allah. Kita masuk pada pertemuan pertama dalam mata kuliah Matematika Dasar. Nah, materi yang pertama yang kita lihat di sini adalah mengenai struktur bilangan. Struktur bilangan. Nah, bagaimana struktur bilangan? Nah, biar mudah, kita lihat di sini. Kita buat sebuah struktur bilangan. Bilangan itu terdiri atas yang namanya bilangan imajiner atau istilahnya adalah bilangan hayal. Kemudian ada yang namanya bilangan real. Nah, bilangan real ini juga terbagi atas dua. Ada bilangan rasional dan ada bilangan irrasional. Bilangan rasional itu terbagi lagi atas yang namanya bilangan bulat. Kemudian ada yang namanya nol. Bilangan bulat, bilangan pecahan. Kemudian ada bilangan desimal. Nah, nanti akan kita lihat contoh-contohnya. Kemudian bilangan bulat itu sendiri terdiri dari bilangan negatif, kemudian ada nilai 0, kemudian ada bilangan positif. Nah, bilangan 0 dengan bilangan positif jika digabung menjadi bilangan cacah. Nah, bilangan cacah itu sendiri terdiri dari bilangan asli dan 0. Nah, kemudian dari bilangan asli ini terbagi lagi menjadi bilangan, ada yang namanya ganjil, genap, kemudian ada lagi yang namanya prima, kemudian ada lagi yang namanya bilangan komposit. Nah, apa itu semua kita lihat satu-satu. Nah, sekarang coba kita lihat lagi bilangan irasional. Nah, bilangan irasional itu bilangan yang ada akar-akarnya seperti akar 3, akar 2, dan seterusnya. Tapi kalau dia akar, misalnya akar 4, itu bukan irasional, karena akar 4 itu kan akar 2 pangkat 2 sama dengan 2. Jadi yang dibilang akar itu adalah akar itu pangkat ya, pangkat setengah. Jadi 2 itu bukan bilangan irasional. Artinya bilangan irasional itu bilangan yang tidak bisa ditulis secara rasional. Kalau rasional ada bilangan bulat, pecah, desimal. Jadi seperti ini. Akar 3, akar 2. Kemudian ada lagi nilai logaritma. Nah, nilai log juga termasuk bilangan irasional. Kemudian ada nilai pi, kemudian e, dan seterusnya. Kemudian kita lihat lagi kalau bilangan bulat itu, nah bilangan bulat itu apa katanya? Bilangan negatif, 0, dan positif. Jadi kalau kita lihat seperti ini, misalnya min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini adalah bilangan bulat karena terdiri dari bilangan negatif dan ini bilangan positif dan ini 0. Nah, itu dikatakan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu juga kalau kita gabungkan 0 dengan positif menjadi bilangan cacah. Jadi bilangan cacah itu adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu adalah bilangan cacah. Kemudian bilangan asli.
Bilangan asli itu adalah bilangan cacah tanpa nol, berarti 1, 2, 3, dan seterusnya adalah asli. Nah, bilangan pecahan itu bagaimana bilangan pecahan? Bilangan pecahan itu bilangan yang dapat tulis A per B. Jadi contohnya 1/3, 2/3, 5/7. Nah, tapi kalau 6/3, nah ini bukan bilangan pecah. Kenapa bukan bilangan pecah? Karena bilangan ini kalau per itu sama dengan dibagi. 6/3 atau 6 bagi 3 hasilnya adalah 2. 2 itu sudah bilangan bulat. Jadi bukan berarti setiap ditulis A per B itu menghasilkan bilangan pecah. Tidak. Jadi bilangan pecah itu bilangan yang tidak bisa dibagi secara bulat. Kalau 6/3 kan hasilnya 2. Kalau 9/3 pecahan bulat? Bukan. Karena 9/3, 9 bagi 3 hasilnya 3. Jadi seperti inilah yang dikatakan desimal. Kalau yang dikatakan pecahan ya seperti inilah. Nah, kalau desimal itu ya nilai yang ada komanya A, B, C, D misalnya. Misalnya 1,2, kemudian apa lagi? Contohnya 0,5 dan seterusnya. Nah, itu bilangan desimal. Oke. Nah, bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu bilangan yang terdiri dari 1, 3, 5, apalagi yang ganjil 7 dan seterusnya. Kalau genap berarti bilangnya habis dibagi 2, 2, 4, 6 dan seterusnya. Kalau bilangan prima, bilangan yang habis dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Nah, jadi ada 2 faktor. Jadi kalau kita lihat 2 prima nggak? Prima, karena bisa dibagi 2 bagi 1, 2, 2 bagi 2, 1. Kemudian 3, 4 bilangan prima nggak? Enggak, karena dia habis dibagi dengan 2. Kan syaratnya kan 1 dengan dirinya sendiri. Kalau 4 bagi 1, 4. 4 bagi 4, 1. 4 bagi 2 masih bisa, berarti nggak bisa. Kalau 5, nah, 5 bagi 5, 1. 5 bagi 1, 5. Ada lagi, 5 bagi berapa hasilnya dapat? Habis. Nggak ada, berarti 5 dan seterusnya. Kalau 8, prima bukan? Bukan. Karena dia habis dibagi dengan 2. Dan seterusnya. Nah, kalau bilangan komposit, kebalikan dari prima. Selain dari prima, pasti komposit. Nah, jadi yang dibilang komposit itu habis dibagi lebih dari 2 faktor. Nah, habis dibagi lebih dari 2. Kalau prima kan cuma 2, 1 dan dirinya sendiri. Kalau komposit lebih dari 2. Contoh 4. 4 kan masih bisa 4 bagi 1, 4 bagi 2, 4 bagi 4. Nah, dia kan ada 3 faktor kan. Nah, kalau 4 bagi 1, 4, 4 bagi 2, 2, 4 bagi 4, 1. Berarti ada 3 faktor. Kalau bilangan 9 komposit nggak? Iya, komposit. Karena 9 bagi 1, 9 bagi 3, 9 bagi 9. Nah, berarti kan lebih dari 2. Oke? Nah, itulah contoh-contoh dari bilangan, struktur bilangan. Nah, ini kalau ya saya lupa, kalau imajiner itu namanya istilahnya bilangan hayal. Itu ada mata kuliah sendiri, yaitu mata kuliah bilangan imajiner. Dan bilangan imajiner contohnya adalah akar negatif 2 misalnya. Dalam akar ada negatif. Padahal kalau secara real,
secara nyata tidak ada dalam akar negatif. Nah, seperti itulah kira-kira yang namanya bilangan imajiner atau bilangan hayal. Walaupun bilangan hayal, tapi tetap kita pelajari kalau secara matematika. Oke, untuk hari ini Anda pelajari dulu sebagai pengenalan pengantar tentang bilangan. Nah, kemudian kita akan lanjut ke yang namanya bilangan bulat. Nah, bilangan bulat, nah apa itu bilangan bulat, pengertian bilangan bulat dan sebagainya. Nah, ini nanti akan saya kasih linknya. Nah, lihat link yang saya kirim. Lihat link yang dikirim di YouTube. Nanti akan saya kirim link di YouTube. Nah, yang rekaman ini juga nanti akan saya kasih di YouTube. Kemudian di bawahnya akan ada link tentang operasi bilangan bulat. Oke, untuk hari ini kita cukupkan dulu sebagai pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.